Dia ngumpet di lemari dan akhirnya dia yang terakhir dibunuh. Oke, aku merinding. Anak itu bukan minta tolong untuk disempurnakan, tapi untuk minta dibalaskan dendamnya. Sebenarnya. Oke. Bayangkan, di tumpukan busa itu ada kepala. Serius dong. Ada Ini kamu kepala. yang melihatnya? Iya, segini deh, tolak tanduk. Adik aku yang bilang kayak gitu. Dan secara spontan adik aku itu yang pengen nendang. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Sebelumnya kami dari tim Sharing is Caring mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan seperti biasa, untuk menemani kamu di rumah aja, kami persembahkan Sharing is Caring. Oke, hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh temanku. Boleh deh kenalin dulu. Hai, saya Jerry. Saya Ya, teman ini nih sebelah. aku. Jadi Jerry ini teman SMP aku guys. Jadi kamu datang ke Sharing is Caring ini mau sharing tentang apa nih? Maunya yang mana? Ayo. Kalau aku pribadi ya, Ayo, maunya pengennya yang mana? Jerry cerita tentang rumahnya. Loh, iya guys, jadi rumahnya itu gimana aja rumahnya? Aku sebutin jangan. Ya, monggo lah silahkan. Jadi rumahnya Jerry ini bisa dibilang, aduh aku nggak mau bilang angker sih, tapi emang iya angker guys. Soalnya aku udah ngalamin 2 kali loh kejadian di rumahnya Jerry. Mungkin bukan angker, Apa? saking ramainya. Saking ramenya ya sama yang gitu. Saking ramainya. Langsung aja deh, kita pasti penasaran kan di rumah Jerry ada apa sih? Untuk rumah Jerry sendiri ya, Jerry kamu kapan sih pindah ke rumah itu, dari kapan gitu? Awal pindah itu mulai ditempatin kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Di situ. Oke, berarti pas kita masuk SMP ya, di SMP yang sama, Iya. kamu pindah ke rumah itu? Iya. Oke. Jadi kan Jer, kamu datang ke rumah itu. Nah, pertama kali deh, apa yang kamu rasain saat pindah ke rumah itu? Pertama rasain, karena waktu itu masih belum tahu apa-apa ya. Iya. Kaki saya pernah ditarik. Kaki? Iya, lagi tidur di tengah rumah. Oke. Sambil depan TV tuh, kaki saya ada yang narik. Sampai nempel ke lemari. Lagi tidur enak-enak, kaki ada yang narik. Iya. Sampai nempel itu ke lemari. Iya, sampai kaki nempel ke lemari. Itu baru awal kamu nyampe rumah itu? Itu sebenarnya belum apa-apa. Ya itu baru pertama aja udah sampai ditarik gitu guys. Iya. Oke, itu pribadi kan. Kalau dari orang tua atau punya kakak, punya adik? Ada. Ya, mereka ngerasain apa? Cerita nggak ke kamu? Paling cerita kayak yang bungsu aja ya. Kalau yang Iya, lain iya. takutnya ini. Oke. Nggak apa-apa. Kalau yang paling bungsu itu digangguin sama perempuan. Perempuan. Nah, Itu juga sama pas awal datang. kalau itu udah sekitar 2 minggu lah. Kalau 2 minggu tinggal di situ, adiknya Adik yang paling diganggu. bungsu waktu itu kan masih usia sekitar 4-5 tahunan. Oke, masih Mereka kecil masih ya. wajar ya. Masih 4-5 Megang. tahun ya. Dan cewek itu katanya suka. Oke. Adik kamu masih 4-5 tahunan. 2 minggu setelah tinggal di rumah itu langsung ada wanita yang suka. Iya, kurang lebih begitu. Oke, ini dari awalnya aja kalian udah bisa nebakan rumahnya kayak gimana. Nah, selain dari cerita Jerry, aku juga mau cerita nih pengalaman aku waktu main ke rumahnya Jerry. Oke, jadi ceritanya itu waktu kelas 3 SMP ya Jerry. Jadi kita sekelasnya itu di kelas 9 ya kelas 9 excellent. Masih ada ya? Ya, masih ada kayaknya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, waktu itu kita kan ya biasa kalau pulang sekolah tuh pengen kayak kumpul-kumpul gitu ya. Biasalah Jadi anak muda ya, nongkrong. anak muda nongkrong di gitaran, ngeliwet gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk ke rumah Jerry gitu. Kita ya pakai motor ya. Ya waktu itu aku masih sama jangan dibilangin. Waktu itu kita naik motor ke rumahnya Jerry.
emang itu kita belum pernah datang ke rumah Jerry itu untuk pertama kalinya ya. Kita datang ke rumah. Kalau Sarah ya, kalau yang lain sebagian udah ada. Oh, berarti aku itu untuk pertama kalinya banget. Ini dari sisi cerita aku ya. Kalau yang lain beda lagi. Itu pertama kalinya banget aku ke rumah Jerry dan first impressionnya itu biasa aja. Maksudnya kayak ya seperti rumah normal lainnya gitu kan. Nyampe di rumah Jerry, kita tuh awal diem tuh kayak di saung gitu ya. Ya di saung, kayak di gazebo gitu. Kita simpen barang-barang, terus yang bawa gitar, nyanyi gitar-gitaran, cewek-cewek mulai kayak motong-motong sayur kayak gitulah ya. Yang buat ngeliwat gitu. Masuklah kita ke rumah Jerry, ya masih biasa, kayak cewek-cewek nyiapin liwat kayak gitu masih biasa. Pas kita udah ngeliwatnya atau belum ngeliwatnya sih, kita cerita, kamu cerita itu tadi. Udah kalau nggak salah. Udah ngeliwat ya? Udah beres ngeliwat. Ya singkat cerita kita ngeliwat itu masih fine aja guys. Tiba-tiba hujan, ya kan hujan. Terus kita akhirnya semua diemnya di gazebo itu di saung. Kita akhirnya ngumpul di situ, hujan-hujan kan ya enak, udah kenyang gitu. Akhirnya cerita tentang hantu. Nah itu salahnya guys. Lagi hujan-hujan cerita tentang hantu. Yang memulai ceritanya adalah pemilik rumahnya sendiri ya. Jadi sendiri cerita waktu itu tentang apa? Biar kejadian yang ada di rumah itu ya, sebelum ditinggali sama keluarga. Jadi itu dapat cerita ya, dulunya rumah ini kayak gimana, diceritakanlah oleh Jerry. Kita dengerin. Nah, ada salah satu teman, kita panggil siapa ya? Kita kasih nama samaran deh. Fahri aja ya. Boleh. Sebut saja dia Fahri. Si Fahri ini tuh sompral guys. Lagi dengerin cerita kayak gitu dia sompral, bilang kalau dia lihat pocong gitu di rumahnya Jerry itu. Dia bilang itu ada pocong kayak gitu. Kaget kan kita, tahu pikirannya beneran gitu, taunya enggak gitu. Ya udah kita biasa lagi. Nah tiba-tiba ada ada teman kita perempuan, kita samarin lagi namanya siapa? Namanya siapa? Bentar. Kasih Nisa aja lah. Nisa aja ya. Nisa aja. Oke, si Nisa ini tiba-tiba ngejerit kayak ketakutan gitu. Kita semua panik dan akhirnya dia kesurupan lah ya. Kesurupan gitu. Tapi kita masih belum tahu kayak masih kenapa dikirain asma. Soalnya dia kan punya asma juga, kita kayak ngobatin gitulah gimana caranya dia biar nggak asma. Tapi kok aneh gitu. Dia nangis, teriak-teriak gitu. Nah, aku saat itu karena pernah juga ngalamin kesurupan dan pernah sensitif. Saat itu tiba-tiba aku tahu siapa yang masuk ke dalam tubuhnya. Aku tiba-tiba ngeliat ada nenek-nenek guys. Nenek-nenek nggak tahu siapa tiba-tiba ada di tubuhnya Nisa itu. Aku panik kan, aku juga panik. Ini gimana kok aku nggak bilang, kayak yang lain nggak bilang kok aku tahu sih ini yang masuknya kata udah bawa pulang, udah nggak benar. Taunya pas dibawa pulang, kita semua pulang dong, pada pulang. Akhirnya pulang kan. Iya nyebar lah. Kalau Nisa sendiri dianterin sama cowok-cowok kan, dianterin sama cowok-cowok. Nah akhirnya dapat kabar kalau Nisa itu beneran kesurupan guys di rumah, dan kesurupannya itu memang hantu nenek-nenek. Ya itu. Nah singkat cerita malamnya nih kita SMS-an, kalau itu masih SMS-an nanya-nanya pada ngerasain hal aneh di rumahnya. Nah aku termasuk yang digangguin juga. Aku waktu itu ngerasa diikutin anak kecil. Nah, dan ternyata bukan cuma aku yang diikutin. Ada namanya siapa lagi ya? Rosa, oke. Si Rosa juga, dia juga sama. Katanya diikutin anak kecil juga. Nah singkat cerita besoknya sekolah. Kita sekolah, yang Nisa itu juga sama sekolah. Kita semua sekolah. Nah di situ memang masih aneh gitu, perasaan tuh kayak masih diikutin, kayak masih nggak enak hati lah kayak gitu. Nah si Rosa ini minta antar aku ke kamar mandi. Minta antar ke kamar mandi, mau ke kamar mandi katanya. Minta antarnya aku yang sama-sama kita tuh kayak ngalamin hal kayak gitu. Ya udahlah aku kan nganterin dia. Pas udah dari kamar mandi, aku tiba-tiba pingsan guys. Aku tiba-tiba gelepek jatuh gitu ya, pingsan nggak tahu kenapa. Si Rosa panik, aku nggak tahu Rosa gimana caranya manggil orang-orang nyamperin aku nggak tahu. Dia ke kelas kah atau dia teriak-teriak, aku nggak tahu ya. Akhirnya aku digotong, awalnya dibawa ke ruang kepala sekolah, tapi akhirnya dibawanya ke masjid. Di masjid dipanggil guru agama,
Nah di masjid itu aku emang teriak-teriak, nangis, pokoknya kayak sakit hati banget. Dan yang aku rasakan saat itu, aku melihat sesosok anak kecil guys di tubuh aku, tapi dia tuh seperti mentransfer memorinya. Jadi dia tuh memperlihatkan kejadian yang ya itu ngeri banget sih. Mungkin itu ya poinnya. Itu cerita utamanya kenapa? dia memperlihatkan sekeluarga, dia ada mama, ada bapak, nenek kakek, itu dibantai guys, dibunuh secara keji, entah nggak tahu oleh siapa. Dan yang terakhir dibunuh itu adalah anak kecil itu. Dia ngumpet di lemari dan akhirnya dia yang terakhir dibunuh. Oke, aku merinding. Jadi setelah kejadian itu yang aku kesurupan, nangis-nangis, teriak-teriak, akhirnya datang guru ngaji ya. Kebetulan memang beliau bisa. Datanglah. Oh, yang datang bukan guru ngaji. Siapa? Guru seni. Oh, guru seni. Guru bahasa Sunda juga. Iya. Iya, itu yang di sekolah itu. Guru itu datang, aku posisinya kan lagi tiduran ya waktu itu, langsung disuruh menghadap ke kiblat ke masjidnya gitu. Yeah. Disuruh ditegakin. Nah awalnya itu di dipencet telinga dulu, dan emang rasanya panas banget. Padahal ya kalau manusia lihat kan itu cuma ditekan aja gitu ya telinga, tapi yang aku rasain waktu itu emang panas banget. Terus akhirnya yang aku rasain itu jempolnya guru aku itu ke punggung aku gitu, kayak tek gitu dong ditempelin. Akhirnya keluarlah gitu sosok itu. Setelah itu aku sadar, dikasih minum, babacaan gitu ya, disuruh zikir, babacaan kayak gitu. Nah untuk pesannya sendiri sih dari beliau gitu ya, minta didoakan ya, biar sempurna gitu di sananya ya. Jadi itu cerita dari sisi aku pribadi. Nah sekarang coba dari sisinya Jerry gimana ya? Oke. Nggak, sebenarnya beda jauh dengan yang diceritain sama Sarah ya. Ya, karena kamu juga ada di situ. Satu tempat yang sama ya. Iya. Cuma ketika kamu nyerita tadi kan bilang kamu langsung nyerita ke hal itu. Iya. Sebenarnya itu tuh jadi kebagi dua. Ada yang ngerumpil, biasa cewek ngerumpi kan ya. Iya. Sama ya saya cerita salah kejadian apa yang ada di rumah yang tadi udah diceritain kasus satu keluarga itu. Oke, dan aku tuh salah satu yang dari cerita kamu kan. Secara nggak langsung dia ngedengerin, soalnya dari sebelah yang kejadian kan. Iya. Singkat cerita aja ya, jadi ketika teman-teman udah pulang semua, aku katakan nih masih ada di situ lah. Oh iya. Ya. Perlu disebutin nggak ya? Dia itu bilang pegel-pegel, pegel Iya. kaki, terus kayak berat bawaannya. Semua orang tuanya itu kalau nggak salah dipijit ya biasa, dan nggak terlalu pegel. Ya dia kan langsung tidur istirahat, langsung besoknya langsung ke sekolah seperti biasa. Sembarang kamu ke air. Iya itu ke air. Yeah. Aku tuh yang mau aku tanyain tuh, ketika yang akunya duluan kan jatuh gitu pingsan, si Rosa ini tuh langsung ke kelas atau gimana gitu? Kalian taunya tuh dari mana gitu? Saya tahu-tahu udah suruh langsung ke masjid malah. Oh. Soalnya waktu itu lagi rapat OSIS. Oh iya, kamu nggak di situ. Dari lokasi lagi rapat OSIS, jadi ya tahu-tahu suruh sama wali kelas kalau nggak salah dicari. Jadi mana? Kebetulan kamu KM-nya kan. Dia KM 9-nya guys. Ya, diberi kepercayaan dan selalu ya begitulah. Iya. Setelah dipanggil kaget, ada apa, kenapa? Jarang-jarang kan saya dipanggil kayak gitu sama guru-guru, apalagi jarang-jarang. Ternyata kok ada 2 orang yang tiduran. 2 orang itu. Iya. Oh ternyata kejadiannya gitu di rumah. Pantas kan ya, saya dalam hati bilang gitu, pantas
ketika pada bubar kok jadi lebih sepi dari biasanya gitu. Oh iya, kamu ngerasain gitu? Iya ya, habis dari itu kita langsung orang-orang yang sama yang terlibat pada hari itu, pada hari kejadian di rumah dikumpulin, sudah datang lagi ke rumah, kita yasinkan di rumah. Iya, emang kita jadi balik lagi ke sana. Iya, soalnya kan udah anak itu bukan minta sih, sebenarnya kalau minta tolong anak itu bukan minta tolong untuk disempurnakan, tapi untuk minta dibalaskan dendam Sebenarnya. Oke. Bayangkan. Tapi waktu itu guru bahasa Sunda kalau nggak salah bilang nulis turutan mantap boy, ayo nama mending doaan supaya sempurna gitu, itu kata guru bahasa Sunda. Dan akhirnya kita kumpul dan alhamdulillahnya baca yasin semua. Iya. Tapi Itu waktu juga itu karena saran dari pahlawan ya. iya, jadi ya kita datang lagi ke rumah bareng-bareng. Tapi kalau nggak salah kurang satu orang waktu itu, entah siapa lupa. Aku lupa, lupa pas kejadian pas balik lagi ke rumah. Nah, balik lagi ketika kita beres pada pulang semua, dan ya saya rasakan di rumah mulai ramai lagi. Ramai mereka. Gitulah, mulai ada Iya. seakan kayak biasa lagi gitu. Karena kan pada awalnya aku udah biasa, seperti banyak orang, banyak kehidupan di situ. Dan pada hari kejadian ternyata kok jadi kayak sepi, ternyata kejadian di sekolah seperti itu. Ketika pulang, ketika selesai semua, alhamdulillah ramai lagi. Oke, dan kamu udah biasa dengan hal seperti itu di rumah kamu? Mau nggak mau harus biasa, Bu. Iya. Oke, aku mau nanya nih, pas kamu yang SMP itu sebenarnya kamu bisa nggak sih? Maksudnya ngeliat yang kayak gitu? Enggak. Tapi kalau ngerasain kayak gitu karena kamu istilahnya dapat gangguan di rumah, jadi akhirnya kamu mulai bisa merasakan mereka gitu? Nah, kalau ngerasain itu dulu sebenarnya waktu kelas 2 SD kalau nggak salah, sempat di mimpi tuh. Ya mimpi kebiasa lah anak-anak lagi main kejar-kejaran. Tiba-tiba aku kaget sama lingkungan sekitar kok jadi pada tengkorak semua yang jalan. Jadi Serius mimpi. ya? Iya serius. Ngeliat atau gimana? Oh iya. Ngeliat? Soalnya di mimpi. Oh iya. Otomatis kaget lah, panik, lari nyari orang tua, masuk dalam rumah tuh ada orang tua lagi tiduran. Aku ikut tidur di tengah-tengah mereka itu tidur. Sebelum tidur lihat kiri kanan kayak masih orang tua, tutup selimut sampai tutup semua ya, sampai ke muka-muka. Dan ketika saya buka lagi, kiri kanan sudah bukan orang tua saya waktu di mimpi itu. Kiri kanan udah jadi genderuwo. Nah itu semenjak dari situ ya dimulailah. Mulai peka ya yang kayak gitu. Tapi kalau dibilang bener-bener peka kayak Sarah tempo lalu sih enggak juga sebenarnya. Soalnya saya itu kan orangnya cuek. Iya sih, cowok sih emang lebih ke cuek sih kayaknya cowok tuh. Iya. Iya, kurang lebih sih. Iya. Dibilang cuek cowok. Jadi itu adalah kisah atau cerita pertama yang aku alamin di rumah kamu, Jer ya. Sekaligus ada dari sisi Jerinya juga. Nah sekarang nih, ini langsung dari kita berdua karena kita hanya berdua dua orang yang ngalamin. Hanya dua orang yang ngalamin kejadiannya. Langsung aja deh ya. Iya. Aku dulu atau kamu yang cerita? Bareng aja. Bareng aja, saling nonton. Langsung aja kalau ada yang kurang nanti. Sekitar tahun 2016 ya, pas kita udah kuliah masing-masing, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja. Akhirnya kita memutuskan untuk reuni, ya, reuni gitu kan, kumpul-kumpul ya, ngeliwat lagi kayak biasa. Nah, reuninya itu kembali ke rumah itu lagi. Kembali ke rumah Jeri. Dan entah kenapa kita tuh gak ada kapok-kapoknya guys. Kayak langsung ke rumah Jeri, ayo kita tuh ayo aja. Tanpa mikir ke situ. Nah, ya. Terus kita tuh ngeliwatnya dari jam berapa ya? Kalau ngeliwat masih siang. Oh, ngeliwat masih Kumpul siang. itu sekitar jam 11. Mulai ngeliwat itu jam 2. Biasa ngaretkan gue teman-temannya. Mulai ngeliwat jam 2. Itu nggak ada apa-apa sih, kita biasa aja, normal, santai gitu. Walaupun aku tahu di situ ada something, tapi ya udah gitu, ya udah biasa. Teman-teman yang lain pun ya biasa aja gitu, nggak ngerasain apa-apa, nggak ada cerita apa-apa. Cuma ada satu saving, Jer,
Ada foto ya kan ya? Dia bilang gitu. Nanti saya tunjukin fotonya. Dia, Itu yang dia di nanya malam kayak itu. gitu. Nah, itu. Foto, nanyain foto. Udah aja. Ya Oke. Bing, udah tapi cuma berdua. Jadi nggak kayak obrolan gitu. ya habis itu asar, terus nginjek jam kurang lebih 4:30 udah rencana mau pulang. Dari 4:30 kelaksananya pulang itu sekitar 5:30 ya. Iya. Rencana Mau maghrib atau udah maghrib ya kita pulang? mau maghrib. Nanti pas mau maghrib ini jadiannya ya. Kalau kata bahasa Sunda sarupna. Nah itu pas lagi sarupnya itu pas kita mau pulang kejadiannya itu. Jadi kan kalau mau pulang otomatis ya satu-satu lah ya, ngelewatin pintu tuh satu-satu. Nah kebetulan aku itu orang terakhir dan ada yang lebih terakhir lagi pemilik rumahnya gitu kan, kayak mati-matiin lampu segala macam. Matiin lampu nggak sih kamu? Ya matiin dulu. Ya, matiin dulu soalnya kan nganterin dulu Singganu kalau nggak salah. Ya pokoknya dia mau mengurusi urusannya lah ya. Aku di akhir pulang, di akhir mau keluar gitu. Teman-teman pada keluar. Nah kebetulan saat itu di pinggir aku lagi jalan itu ada pintu kamar kan ya, itu kayak kamar sih. Aku pikir itu pintu kamar. Ini aku dulu ya, nanti kamu cerita. Ada pintu kamar. Lagi biasa mau keluar, tiba-tiba dari arah yang teman-teman ini ada yang masuk, dari arah pintu keluar tuh masuk lagi temen si Ebin itu lah ya, si Ebin itu masuk lagi, terus dia tiba-tiba ngebuka pintu kamar dan masuk ke kamar. Aku kan bingung ya, lah dia ngapain masuk ke kamar, maksudnya kayak owanian gitu ya, di rumah orang masuk ke kamar ngapain? Oh mungkin ada barangnya atau sesuatu yang ketinggalan, aku mikir gitu ya udah keluar aja. Pas giliran udah keluar, jadi keluar mau tutup pintu, aku di luar ngeliat Ebin. Dari situ, Ebin, Jer, tadi kamu lihat gak kata-katanya yang masuk ke dalam kamar? Ya aku ngeliat yang masuk ke dalam kamar si Ebin. Semua aku pada lihat sama Jer. Spontan seketika diem dua-duanya. Kita langsung diem. Mereka juga langsung nanya, aku naon gitu, ada apa? Terus aku kayak, Bing gak lucu Bing, serius gak lucu, aku bilang kayak gitu. Ya kamu tadi ke dalam nggak nanya dulu ya, sebelum kita mau mergoki ada siapa di dalam tuh kita nanya dulu ke Ebinnya, kamu tadi masuk nggak ke dalam mana, masuk lagi nggak, udah keluar tuh dia masuk lagi nggak, enggak, dari tadi udah di luar, ya udah dia nggak balik lagi gitu. Akhirnya kita memberanikan diri cek ya. Balik lagi nih kita, balik lagi pas dicek, dipanggil ya, ternyata nggak ada siapa-siapa, nggak ada Ebin yang kita lihat gitu, nggak ada. Itu emang full menyerupai kita. Nah, sebelum kita lihat itu, sorenya ya ketika kita rencana awal mau pulang itu kan ada yang keluar masuk tuh teman-teman itu kan, soalnya ada sebagian yang ngerokok sering kan keluar masuk. Nah samar-samar seakan ada, ketika orang semua udah pada masuk, seakan ada yang masuk lagi sebelum itu kejadian itu. Sebelum kamu melihat ada yang datang. Siapa lagi yang masuk? Nah itu semuanya udah komplit, udah lengkap ya. Semua tuh pada di dalam ceritanya? Iya, pada di dalam. Kayak rencana mau pulang yang itu mau kan pulang, tapi belum ada yang keluar. Belum, yang di luar malah pada masuk mau ngambil tas dan sebagainya kan. Iya. Nah ketika udah pada ngumpul di situ semua, lagi yang kalau mau kepisahan lah, ada yang masuk lagi. Aku nggak liatin sih sebenarnya, nggak ngeliat itu siapa gitu, soalnya mungkin yang di luar masuk mau ngambil apa gitu, jadi biarin lah gitu. Nah ternyata ya kejadian itu tadi, betul nggak? Ketika malamnya kan aku tidur situ, di kamar yang dia masukin itu, alhamdulillah sampai sekitar mau adzan awal udah bisa tidur. Kamu ngapain lagi tidur di situ, nggak tahu ada yang masuk. Nah, saya mau tinggal di mana lagi, Bu? Oke, itu dua kisah lah ya yang aku alami di rumah jadi pribadi. Nah, sekarang kita penasaran kan ya, kira-kira kejadian apa nih yang paling menurut kamu nih di rumah kamu itu yang paling misalnya udah gangguannya parah banget gitu, apa? Kalau gangguan parah banget sih ini nimpa ke adik aku sendiri ya.
waktu sempat dikosongin itu yang sekitar 3 bulan dikosongin. Dan ketika malam minggu itu pada kumpul, teman-teman adekku pada ngumpul, teman-teman pada ngumpul di situ satu tempat yang sama, dikalkulasi lagi main PS. Tiba-tiba teman-teman adekku teriak, ajari itu Adi kayak naon, anak kenapa itu ya? Kaget. Biasanya nggak pernah ada yang teriak sampai kayak gitu panik. Dan ketika cek ke bawah serupa. Adik kamu. Iya. Ini adik kamu yang umur waktu itu 3 Enggak, tahun 4 bukan tahun. yang Oh itu. beda lagi. Bukan, yang beda 2 tahun lah, yang cowok. Oh beda 2 tahun sama kamu. Oke, dia masih depan cowok Serupa. serupa. Ya oke. Dan ya untungnya waktu itu ada temanku yang lebih ngerti lah, jadi ya bantu keluarin. Dan aku tanya kenapa bisa kayak gitu. Tadi di belakang waktu itu kan sempat produksi kasur tapi di off, dan itu masih ada tumpukan busa. Di tumpukan busa itu ada kepala. Ada Jadi kamu kepala. yang melihatnya. Iya, gini deh, kepala kan. Adik aku yang bilang kayak gitu. Dan secara spontan adik aku itu ngerjain pengen nendang. Dia ngelihat yang kayak gitu pengen nendang, bukan pengen lari. Spontan dia. Oh spontan. Dan ketika dia nendang itu dia udah bukan dia gitu. Dan ketika malam harinya kan aku tidur di situ ya. Malam harinya masih ngumpul di situ. Nah, karena biasa teman-teman suka malam mingguan di situ. Iseng-iseng teman ngejepret foto. Dan ya ada lagi itu satu lagi, itu kakek-kakek. Ada Beda. nggak fotonya? Kalau yang itu cari Oke. pengalaman pribadi, ya paling cuma lihat doang. Dan karena Gak ada yang sampai itu yang waktu kecil hari itu, ini itu doang. itu aja, dia bilang gitu aja juga udah merinding, bener-bener merinding. Oke, next. Aku mau nanya nih, setelah serangkaian kejadian itu, nah sekarang gimana nih kabar rumah kamu? Kabarnya nih sekarang gimana? Yang tinggal di situ siapa? Gimana? Sekarang udah nggak terlalu aktif kayak dulu, karena yang aktifnya beda. Yang aktifnya beda, siapa yang aktifnya? Jadi, nah ketika rumah 3 bulan dikosongin itu, kayaknya ada yang datang baru lagi, makanya yang ganggu lagi. Dan tahun kemarin Bibi sih nemuin tanah makam di ventilasi. Tanah makam? Iya. Di ventilasi Ventilasi rumah gitu? yang depan. Tiba-tiba numpuk aja gitu atau gimana? Tanah makam segede apa ya? Ya sedikit lah, besar kepala mungkin ya. Tanah makam bisa di titik lainnya. Bukan cuma itu, ada satu lagi kalau bahasa Sunda itu bilang namanya isim kalau nggak salah. Itu apa? Jadi kayak satu kertas A4 ada tulisan arah gundul, dan itu biasanya hitam, merah atau biru. Hitam, merah atau biru kalau nggak salah ya. Allah, aku nggak pernah tahu. Tanah makam ya dibuang, isim pun dibuang, dari buangnya pun harus dibakar katanya. Ya, jadi saya bawa keluar, bukan dibakar di tempatnya juga ya. Ini bawa keluar dari rumah, bakar, dan Gitu ya. ke dalam rumah. Sampai ada yang berwujud benda juga gitu yang datang ke rumah kamu. Dan satu lagi, Satu lagi apa? Apa itu? kata orang yang bisa, yang pernah ya selamatan rumah lah. Sebenarnya ada satu lagi barang yang belum diketemukan. Selain dulu tadi itu yang tanah makam sama isim, ada satu lagi yang belum diketemukan, itu entah apa. Dan itu yang ngeganggu, sampai sekarang masih ngeganggu. Oke. Jadi aku cuma menyimpulkan, jadi setelah 3 bulan dikosongin, tiba-tiba mulai ada benda-benda bermunculan aneh, dan yang hantunya pun, yang datangnya pun bukan dari situ, jadi kayak ada dari luar gitu ya. Ya ibaratnya kiriman lah, entah mau apa urusannya, anu ngirim balikin saya, tapi lagu saya aku batu.
kita doakan aja dapat hidayah Mudah-mudahan. ya. Iya itu. Dapat hidayah. Mudah-mudahan. Jangan sampai istilahnya ngirim-ngirim ke rumah orang, apalagi yang kayak gitu, buat apa gitu ya. Itu aja mungkin cerita dari Jerry ya teman-teman. Emang ini jujur aku mau cerita ke kalian yang aku rasain emang serem banget ya di episode kali ini. Karena apa? Karena memang rumahnya masih ada, terus kejadiannya juga istilahnya yang ngalamin juga aku, dia, teman-teman gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun ternyata lebih ekstrim, lebih parah gitu. Makanya kenapa hawanya itu ya mungkin kalau kamu yang bisa lihat kamu tahu. Kali-kali main ke rumah lah kalau mau Jerry. Siapa yang mau silahkan hubungi Jerry aja ya. Oke, makasih ya Jer udah sharing Siap. pengalaman kamu di Mantap. sini. Jangan kapok. Nanti kalau ada cerita Alhamdulillah. lagi bisa sharing di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya. Dadah!